Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Baik, kali ini kita sudah masuk tema 7, yaitu subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan IPS ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, latar belakang bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah, karena rempah-rempah mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Rempah-rempah dapat untuk mengawetkan makanan dan juga untuk obat. Pada saat itu, kota Konstantinopel jatuh kepada Turki Utsmani, yaitu pada Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Nah, hal itu menyebabkan bangsa Eropa kehilangan kekuasaannya atas kota Konstantinopel. Akhirnya mereka mencari negara lain yang kaya akan rempah-rempah untuk menguasainya. Tibalah mereka di negara Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Faktor penjelajahan samudra yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, gold, berarti kekayaan. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Yang kedua yaitu glory, berarti kejayaan. Bangsa Eropa datang di Indonesia mencari negara jajahannya. Kemudian gospel, artinya adalah menyebarkan agama. Bangsa Eropa datang untuk menyebarkan agama mereka. Dan yang terakhir adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk memanfaatkan teknologi baru seperti teknik pembuatan kapal, penemuan misiu atau senjata, dan penemuan kompas. Nah, itu anak-anak biasanya disingkat 3G, gold, glory, gospel. Kalian harus ingat artinya masing-masing. Yang pertama yaitu penjajahan oleh Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Kemudian Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Nah, Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli atau menguasai perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis bisa diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Kemudian penjajahan oleh Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Hoffmann pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh J.P. Coen. J.P. Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi bubar pada tanggal 31 Desember tahun 1799.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Nah, berikut ini terdapat pahlawan-pahlawan kita yang sangat gigih dalam menghadapi penjajah-penjajah yang ada di Indonesia. Nah, berikut kita simak bersama-sama. Perlawanan yang pertama yaitu perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan yang kedua terjadi pada tahun 1570 yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Kemudian Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Ada juga yaitu Kapten Patimura yang ikut serta dalam memimpin perlawanan bangsa Indonesia kepada penjajah. Selanjutnya, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya atau perang sembunyi-sembunyi, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Rakyat Sumatera dipimpin oleh Sisinga Mangaraja 12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat atau kaum patri. Nah, berikut terdapat foto-foto pahlawan kita. Kalian bisa mengamatinya sendiri ya anak-anak. Selanjutnya, perlawanan perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Penyebabnya karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Kemudian perjuangan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh Ai Gusti Ketut Jelantik sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga tahun 1846 sampai 1849. Penyebabnya sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Kemudian perlawanan dari rakyat Kalimantan Selatan, yaitu Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebabnya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, anak-anak, itulah perlawanan-perlawanan Indonesia di setiap pulau-pulau terhadap penjajahan Belanda. Selanjutnya, perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Yang terakhir, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Berikut ini beberapa pergerakan nasional di Indonesia, yaitu masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Banyak organisasi yang lahir seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indies Party atau IP. Nah, Budi Utomo itu merupakan organisasi modern yang pertama kali masuk. Kemudian masa awal radikal,
yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal. Organisasi yang bersifat radikal contohnya yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, masa moderat, yaitu organisasi Indonesia menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi ini yang berhaluan moderat, Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan gabungan. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.